Selamat malam sahabat Santosa Asi Ministry. Apa kabar sahabat pada malam ini? Kiranya sahabat dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum beristirahat, marilah kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami alami pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami akan merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmah Tuhan, agar kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Renungan pada malam hari ini membahas tentang fakta kehidupan. Banyak orang-orang di luar sana yang menyerah ketika diperhadapkan oleh berbagai persoalan. Tetapi berbeda dengan orang yang memiliki harapan di dalam Kristus. Seringkali seseorang membuat janji untuk menjadi lebih baik lagi, tetapi pada kenyataannya janji tersebut tidak dilakukan. Apa penyebab kegagalan dari kebanyakan orang tersebut? Jawabannya ialah hilangnya harapan serta semangat mereka. Karena sesungguhnya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Jika semangat kita telah memudar, maka kekuatan kita pun melemah. Seperti yang tercatat di Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Demikian yang membedakan 10 pengintai dari 2 pengintai dalam Bilangan 13. Jika 10 pengintai melihat orang Kanaan sebagai raksasa yang sulit ditaklukkan, sehingga harapan mereka kecil dan semangat mereka hilang. Tetapi tidak dengan Yosua dan Kaleb yang melihat bahwa Allah jauh lebih besar dan membawa mereka masuk ke negeri Kanaan. Maka dari itu, hari ini kita akan mempelajari 2 kebenaran dari 2 Korintus 5 ayat 17 dengan tema New Day, New Spirit. Yang pertama, harapan dengan semangat baru hanya terjadi di dalam Kristus. Mengapa hanya terjadi dalam Kristus? Paulus menuliskan kata jadi yang merupakan sebuah kesimpulan yang mutlak bahwa tidak ada ciptaan baru tanpa berada di dalam Kristus. Sebaliknya, saudara menjadi baru karena ada di dalam Kristus, karena tidak ada hal yang benar-benar baru di dunia ini. Sebab semua adalah yang lama yang telah diulang-ulang. Raja Salomo menuliskan dengan bijak, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Semua model baju, teknologi, apapun itu, tidak ada hal yang baru. Semua itu adalah hal-hal yang lama, dan karena waktu yang terus berjalan akan membuat hal tersebut menjadi terlihat usang dan juga kuno. Rasul Paulus pun menunjukkan dalam 2 Korintus 4 ayat 16, semua bersifat lahiriah akan merosot dan tidak lagi berguna. Bahkan dalam 2 Korintus 5 ayat 1-10 dengan tegas, Paulus menyatakan bahwa tubuh kita ini ibarat kemah yang sebentar lagi akan dibongkar. Seperti tenda yang dapat dibongkar, demikian kehidupan di dunia ini. Melihat fakta bahwa
kehidupan fana ini akan merosot, Paulus menjelaskan adanya pembaharuan yang kekal, yakni baru di dalam Kristus. Kata baru dalam bahasa Yunani ada dua istilah, yakni neos dan kainos. Neos menunjuk kepada baru dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Contohnya, Tuhan menciptakan langit dan bumi yang dulunya tidak ada, tapi karena Tuhan, maka baru ada langit dan bumi. Sementara kainos menunjukkan kepada baru yang dibaharui atau reparasi. Misalnya sofa lama diganti busa dan kulit menjadi baru. Ketika Rasul Paulus berkata, "Kamu adalah ciptaan baru," maka baru yang dimaksud adalah baru kainos, yang berarti kita mengalami pembaharuan sekalipun masih di dalam tubuh yang lama. Seseorang yang ada di dalam Kristus tak membuat menjadi otomatis seperti Kristus. Jadi kita harus berjuang untuk mengalami pembaharuan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi setiap orang yang mau mengikuti jejaknya. Karena pembaharuan itu bukan mengubah fisik kita, melainkan mengubah hati kita, mengubah kualitas hati kita sekalipun tidak menyentuh fisik kita. Yang kedua, harapan dengan semangat baru diuji melalui proses perubahan. Karena proses, maka pembaharuan dalam Kristus menuntut perjuangan. Yang lama sudah berlalu, ketika yang baru datang tidaklah otomatis. Sebab Paulus bermaksud bahwa ketika seorang di dalam Kristus, maka tidak mau atau karena mau tidak mau, ia harus belajar menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Paulus sendiri mengatakan dalam Filipi 3 ayat 13, "Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Untuk menjadi ciptaan baru yang Tuhan kehendaki, ketika kita berada dalam proses, kita harus mau berjuang, mengalami perubahan, karena inilah panggilan kita yang sesungguhnya. Pembaharuan itu artinya kualitas hidup yang dibaharui. Maka dari itu, kesimpulan kita pada malam hari ini adalah berjuanglah setiap hari, setiap waktu, dan berusaha untuk membuang setiap kebiasaan buruk yang ada di dalam diri kita. Lakukanlah hal yang baik di dalam Kristus dan tetap fokus pada kualitas hidup yang memuliakan Allah. Dan jika kita sudah melakukan hal tersebut, maka kita telah menjadi ciptaan baru yang terus dibaharui. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengar dan renungkan. Berilah kami pengertian untuk memahami kehendak Tuhan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sahabat, sampai saat ini bila sahabat membutuhkan dukungan doa, sahabat dapat meninggalkan komentar pada kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.